Shalom, selamat pagi, selamat kita bertemu lagi pada minggu ini dalam kebaktian gereja kita BIM Bandar Serike. Oke, shalom bagi semua kita dimanapun kita berada pagi ini. Kita percaya damai sejahtera Allah, kasih Allah, karena Allah kita adalah Allah yang penuh kasih karunia dan anugerah. Oke, sebelum kita memulakan acara kebaktian kita pagi ini, sedikit pengumuman. Oke, pada pagi ini kita akan menjalankan penjamuan suci. Diminta semua jemaat Tuhan dimanapun kita berada, di rumah, masing-masing diminta kita untuk menyediakan air penjamuan suci dan roti. Oke, pimpinan Pastor Paul akan memimpin kita dalam penjamuan suci pada pagi ini. Yang kedua, pujian dan penyembahan kita akan dipimpin oleh Saudari Doli dan tim pimpinan pujian dan penyembahan bersama dengan tim musik pada minggu ini. Oke, untuk perkongsian firman Tuhan pada minggu ini kita akan bersama dengan saudara kita Ciku Jelin. Ia akan membawa kita mempelajari, mendengar dan menghayati firman Tuhan. Oke, ini sedikit pengumuman. Untuk ayat firman Tuhan pada pagi ini, mari kita lihat dalam Efesus bab yang ketiga, ayat yang bermula daripada ayat yang ke-14 yang berkenaan dengan doa Paulus untuk orang di Efesus. Oke, kita imani bahwa doa ini adalah untuk kita jemaat Tuhan di Bandar Serike dan seluruh jemaat yang mengikuti kebaktian kita pada pagi ini. Kita bermula daripada ayat yang ke-14. Dengan sebab itulah aku bertelut kepada Bapa, yang daripadanya seluruh bangsa di surga dan di bumi telah dinamakan. Aku berdoa semoga Dia mengurniakan kepada kamu, kepada kita semua, menurut limpah kemuliaannya kekuatan melalui Roh-Nya dalam diri kita. Semoga Kristus mendiami hati kita melalui iman. Dalam kita berakar umbi dalam kasih dan mengerti bersama semua orang saleh betapa lebarnya, panjangnya, tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan mengetahui kasih Kristus itu yang tidak terjangkau oleh pengetahuan manusia, supaya kita dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Kepada Allah yang berkuasa melakukan segala-galanya dengan limpah karunia, melebihi permintaan dan sangkaan kita, menurut kuasanya yang bertindak dalam diri kita, kepadanya kemuliaan dalam jemaah dan dalam Kristus Yesus zaman berzaman selama-lamanya. Amin. Ini doa Rasul Paulus untuk jemaat di Efesus, dan doa ini adalah untuk kita semua. Oke, supaya kita terus menyelami kasih Tuhan, oke, yang berakar umbi dalam kasih, supaya kita bertumbuh dan berakar dan berumbi dalam kasih. Kita mengerti dan menyelami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus bagi semua kita jemaat Tuhan. Oke, supaya setiap kita yang percaya kepadanya memperoleh serta mendapat kepenuhan Kristus. Oke, ini firman Tuhan yang kita imas, yang kita baca pagi ini sebelum kita berdoa. Oke, mari dimanapun kita berada, mari kita memberi ruangan ini untuk kita sama-sama berdoa sebelum kita memulakan dan menyerahkan acara kebaktian kita pagi ini pada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan karena kasih Engkau, anugerah Engkau Tuhan yang melampaui pemikiran kami, yang melampaui permohonan kami Tuhan. Engkau menyelami setiap hati kami dan Engkau memberikan segala hikmat,
kebijaksanaan bagi setiap kami yang berandal kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami baca seimbang selalu tadi Tuhan, supaya setiap kami dipenuhi mencapai kepenuhan Kristus dan mengenal Engkau Tuhan betapa lebarnya, tingginya, panjangnya Engkau Tuhan. Kami kasih Engkau bagi seluruh kami yang percaya. Bapa di surga, sekali lagi kami bersyukur karena pagi ini Tuhan kami dapat bersama-sama Tuhan dalam kebaktian ini, walaupun kami tidak bertemu secara fisikal. Dengan apa yang ada Tuhan kami percaya Engkau menyertai kami. Kami alu-alukan Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu bekerja bagi setiap pribadi jemaat Tuhan yang mengikuti kebaktian ini, baik di rumah, dimanapun, di kereta, dimanapun berada bersama keluarga Tuhan. Hadirat Tuhan ada bersama kita. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa bagi setiap yang melayani pagi ini, yang memimpin pujian dan penyembahan. Kami berdoa agar kuasa Roh Tuhan menyertai mereka, mengurapi mereka dengan urapan yang baru. Biar persembahan kami, pujian kami dan penyembahan kami yang kami bawa adalah penyembahan yang berbau harum, yang berkenan bagi Engkau Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, serahkan hamba-Mu yang melayani pagi ini Tuhan, dalam pujian dan dalam perkongsian firman-Mu Tuhan. Urapi dia Tuhan dengan urapan yang luar biasa. Biar firman-Mu Tuhan bekerja secara luar biasa, menuntun kami, memberi pencerahan, memberi cahaya bagi setiap kami dan menguatkan kami di dalam iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa bagi seluruh jemaat yang mengikuti kebaktian pagi ini Tuhan. Engkau memberi kami hati yang rindu, memberi kami hati yang fokus, hati yang haus Tuhan untuk mengikuti, mempelajari, mendengar firman-Mu dan memuji serta menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, yang sakit Tuhan Kau telah sembuhkan, yang lemah kuatkan mereka dengan urapan yang baru Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sekali lagi serahkan kebaktian kami ini dari awal, pertengahan sampai ke penghujungnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Oke, selamat pagi saudara-saudari kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pada pagi ini karena sekali lagi kita dapat mengadakan perjamuan suci yang mana biasa kita lakukan pada minggu ketiga dalam bulan itu. Kita akan mengadakan perjamuan suci. Pada pagi ini kita akan mengadakannya. Saya minta kita akan siap sedia menyediakan untuk roti dan air untuk kita mengadakan perjamuan suci. Oke, mari kita membaca Alkitab yang diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23. Dikatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Jadi saudara-saudari kasih Tuhan, jadi sebelum kita mengambil roti dan air, mari kita berdoa. Kita serahkan diri kita kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan,
biarlah kita sebelum kita mengambil roti itu, marilah kita memeriksa diri sendiri. Ayat 28 kata, karena itu hendaklah setiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Jadi marilah kita ambil masa sejenak untuk terserah kepada Tuhan. Apa hal yang belum kita mohon pengampunan daripada Tuhan, supaya bila kita mengambil roti dan air itu bukan menjadi satu hukuman, tapi itu menjadi satu berkat untuk kita. Mari kita berdoa. Haleluya Jesus. Tuhan adalah Bapa kami yang surga. Kami bersyukur, terima kasih Bapa karena anugerah dan kasih-Mu pada kami yang tidak pernah berhenti. Bapa, pada pagi ini kami bersyukur, terima kasih karena kesempatan beri Engkau untuk kami menghadap meja-Mu Tuhan. Bapa, inilah kami. Tuhan, jika ada hal-hal yang tidak menyenangkan hati-Mu, ataupun hal yang telah kami lakukan yang tidak bagus, ataupun yang tidak berkenan pada-Mu Tuhan, pada pagi ini kami merendahkan diri. Kami mohon Tuhan agar kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan akan menyuci dan mengampuni kami Tuhan. Suci dan ampuni kami Tuhan di segala kesilapan ataupun kesalahan kami Tuhan. Ataupun yang pernah menyakitkan hati saudara-saudari kami Tuhan, mengampuni kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Bapa, dan kami bersyukur, terima kasih atas kesempatan masa yang Kau beri untuk kami pada pagi ini, untuk kami menghadap meja-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Tuhan. Dan terima kasih atas roti dan air yang ada depan kami. Berkati Tuhan, supaya bila kami makan dan minum ini Tuhan, supaya kekuatan tubuh kami, terutama dan kami mengingatkan pengorbanan-Mu yang telah Kau lakukan dalam kehidupan kami lebih 2000 tahun yang lepas Tuhan. Sampai hari ini kami akan terus Tuhan mengingat dan kongsikan kasih-Mu Tuhan kepada setiap kami manusia Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami doa syukur atas semua ini. Amin. Jadi saudara-saudara kasih Tuhan, firman Tuhan katakan semasa Yesus yang terakhir, dan mengatakan bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sudah itu yang mengucapkan syukur atasnya, yang memecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Itu setiap bila kita mengambil roti, yang kita ingatkan pengorbanan ataupun tubuh Yesus yang telah serah bagi kita. Ini digambarkan untuk satu roti. Dan selepas itu dikatakan, demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah penyanyian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Itu sebab kita mengatakan supaya kita setiap kali kita makan dan minum ini, kita mengingatkan pengorbanan ataupun kematian Yesus sampai Tuhan datang. Mari kita sekali kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur, terima kasih sekali lagi atas roti dan air yang tergambarkan tubuh dan darah-Mu Tuhan yang telah Kau curahkan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau berkati siap kami yang mengambilnya Tuhan, supaya bila kami makan dan minumnya Tuhan, itu akan menjadi kekuatan bagi kami dan kesehatan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, dan kami terima ini dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita makan dan minum. Bapa kami surga, kami bersyukur, terima kasih karena Engkau terberkati kami dalam perjamuan suci pada pagi ini Tuhan. Berkatilah semua yang telah mengambil dan juga yang tidak sempat mengambil pada pagi Tuhan, keberkati kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami doa syukur atas semua ini. Amin. Shalom, selamat pagi untuk kita semua jemaat Tuhan BM Badasarike dan juga jemaat Tuhan dimanapun kita berada pada pagi ini. Kita pasti Tuhan Yesus ada berserta dengan kita.
Haleluya, kita lambaikan tangan kita dimanapun kita berada pada pagi ini, baik di rumah, di tempat kerja kita, dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita semua lewat daripada pujian, penyembahan dan juga firman Tuhan yang kita akan dengar pada pagi ini. Kita bersyukur karena hari yang telah Tuhan berikan untuk kita adalah di dalam musim Tuhan sudah sediakan yang terbaik buat kita. Apapun musim yang ada dalam hidup kita, kita percaya Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita. Dan Dia ada, selalu ada, dari dulu sampai sekarang. Haleluya Tuhan Yesus. Mari jemaat, mari kita semua, kita naikkan syukur kita kepada Tuhan pada pagi ini. Kita nyatakan isi hati kita, kita angkatkan suara kita, dimanapun kita berada pada pagi ini, untuk naikkan ucapan syukur kita, naikkan mesbah doa kita, naikkan pujian kita. Katakan terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Engkau baik bagi kami. Haleluya Jesus. Mari kita sama-sama nyanyikan nyanyian ini dengan doa kita. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah kau biarkan
Terima kasih Tuhan Yesus. Anugerah Engkau Tuhan melimpah di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Bapa, Engkau senantiasa ada di dalam setiap musim kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik dan sangat baik bagi kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Semua kita yang ada di rumah, mari kita sama-sama berdiri, kita sama-sama memuji Tuhan pada pagi ini. Dimanapun kita berada, kita bersama dengan keluarga kita terus memuji Tuhan pada pagi ini. Tuhan adalah kekuatan dan mazmur kita. Haleluya. Kita bertepuk tangan, kita memuji Tuhan. Tuhanlah
oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Karena dengan darah anak domba, karena kasih Tuhan Yesus, kita mendapat keselamatan yang percuma. Haleluya Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita datang sekali lagi. Kita terus masuk di dalam ruangan Maha Kudus. Kita mengangkatkan suara kita, angkatkan hati kita. Haleluya Jesus. Kita nyanyikan nyanyian ini dengan sikap doa kita. Kita imbas kembali 2000 tahun yang lalu. Betapanya Tuhan telah baik bagi kita, sehingga Dia telah memurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you can and give amazing
kasih-Mu Tuhan Yesus. Darah-Mu dicurahkan ya Tuhan. Engkau mengasihi kami Tuhan Yesus. 2000 tahun yang lalu Tuhan, Engkau sudah menanggung segala derita kami. Engkau sudah menanggung segala sakit penyakit kami Tuhan. Dan kami bersyukur ya Bapa, karena kebaikan Engkau, karena kemurahan-Mu Tuhan Yesus, kasih karunia-Mu Tuhan, sudah mengalir di dalam setiap keluarga kami. Semua kami yang hadir pada pagi ini ya Tuhan Yesus, pasti diberkati ya Tuhan Yesus. Dan yang tidak sempat bersama dengan kami Tuhan, Engkau juga memberkati mereka dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, yang sakit Tuhan sudah disembuhkan dengan bilur-bilur-Mu pada pagi ini ya Tuhan Yesus. Yang mengalami tekanan, yang mengalami kekurangan Tuhan, Engkau membebaskan, Engkau mencukupkan ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Bapa, karena kami ada hari ini, karena kemurahan Engkau, karena kebaikan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan pasti Tuhan, kami sudah dipenuhi dengan urapan Engkau, sukacita Engkau ada dalam setiap pribadi kami, keluarga kami, dan juga seluruh jemaat BM Mandasrike dan juga BM Sion. Dan kami percaya Tuhan, seluruh kami Tuhan yang mengenal Engkau pasti diberkati, dipenuhi dengan urapan Engkau sepanjang minggu ini Tuhan. Kami dilindungi oleh kuasa darah Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa karena Engkau hadir berserta dengan kami pada pagi ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan syukur kami bagi Engkau, Tuhan satu-satunya Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Semua kita katakan amin, amin, amin. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih kepada tim pujian dan penyembahan, pemain musik, pembantu pujian, dan semua yang melayani hari ini. Saya percaya bahwa sepanjang pujian penyembahan dinaikkan, ada hadirat Tuhan dirasakan oleh jemaat Tuhan, amin. Hari ini saya bersyukur karena diberi kesempatan untuk memberi pesan buat kita semua pada hari ini. Bahkan dalam minggu ini saya bergumul saudara. Saya bergumul apa yang saya mau sampaikan kepada kita semua pada hari ini. Saya percaya ketika nama saya keluar dan saya bergumul sebenarnya. Tetapi dalam beberapa minggu ini saya tahu 15 hari bulan itu adalah masa saya untuk menyampaikan khotbah. Bahkan saya sudah bersedia dalam beberapa tajuk. Dan salah satu tajuk yang saya mau sampaikan yaitu kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Bahkan saya mau katakan kepada kita semua hari ini, kita berdiri, kita hidup hari ini adalah kesempatan. Dalam minggu ini kita telah mendengar beberapa berita. Commonwealth di Tokyo, Jepun, ada pengat perak, pengat gangsa yang negara kita dapat. Bahkan negara kita mau bersatu ya, yang tua yang muda menyambut kedatangan pelumba basikal negara kita. Dan kita secara pribadi saya juga melihat, merasa bangga melihat akan kemenangan Azizul. Dan seterusnya saudara, kita dikejutkan dengan penyanyi negara kita meninggal dunia. Nah saudara, saya berdoa itu adalah kesempatan. Hidup kita ini adalah kesempatan. Ada berapa ramai orang meninggal dalam minggu ini saja saudara. Dan ada beberapa pencapaian yang berlaku di dalam kehidupan kita.
Bahkan di dalam politik negara juga ada yang mengantar sokongan, ada yang menarik sokongan, dan itu berlaku. Saya mau beritahu kita bahwa semua itu akan berlalu. Kesempatan untuk hidup itu akan berlalu. Dan hari ini, dalam beberapa waktu ini, saya bukan menyampaikan tentang hidup ini adalah kesempatan, tetapi saya mau kita belajar sesuatu pada hari ini. Di dalam kehidupan kita hari-hari ini ada banyak sekali persoalan-persoalan yang kita hadapi. Ada banyak kali persoalan yang dipertanyakan oleh orang-orang, oleh semua orang. Nah, hari ini jawaban atas persoalan hidup manusia bukanlah pengetahuan, bukanlah falsafah, bukanlah teknologi ataupun politik, tetapi jawaban untuk semua persoalan itu adalah manusia. Hidup manusia adalah hidup dalam kerajaan Allah. Nah, hari ini saya mau bawa kita bersama-sama hidup kekal di dalam kerajaan Allah. Di dalam Markus 1 ayat 14 dan 15 mengatakan, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Ayat 15 katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Hari ini kita mau belajar sesuatu. Ini mungkin menjadi persoalan-persoalan dalam kehidupan kita. Untuk menjawab persoalan-persoalan kehidupan kita pada hari-hari ini, kita mau belajar untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, hari ini bagaimana kita masuk di dalam kerajaan Allah? Yang pertama, saudara, adalah bertaubat. Katakan sama-sama dengan saya, bertaubat. Nah, bertobat itu bicara tentang menyadari dan mengakui bahwa hidup kita ini berpusat kepada diri sendiri, terikat oleh dosa dan kuasa kegelapan. Dan kita mengambil keputusan untuk meninggalkan gaya hidup yang lama dan menerima gaya hidup yang baru di dalam kerajaan Allah. Saudara, bertobat juga itu bicara tentang metanoia. Metanoia bicara tentang ganti pikiran, saudara. Mungkin selama ini kita berpikir tentang hal-hal yang tidak bagus di dalam kehidupan kita. Kita memikirkan tentang yang luca-luca di dalam kehidupan, dalam pemikiran kita. Nah, hari ini bertobat bicara tentang ganti pikiran kita kepada yang kekudusan, yang kudus, saudara. Dan seterusnya, kalau kita melihat di dalam slide ini, dikatakan ada satu orang yang berada di dalam terowong. Selama hidup kita ini, mungkin kita berkata bahwa kehidupan kita, selama hidup kita ini kita berjalan di dalam terowong yang gelap. Kita menuju ke terowong yang gelap. Dan mungkin kita berkata, oh, sebenarnya saya bukan berada di dalam kegelapan. Dengar baik-baik, saudara, kita hari ini kita berkata kita tidak berada di dalam terowong kegelapan, tetapi kita cek kehidupan kita. Adakah benar hidup kita dalam hidup dalam kerajaan Allah? Saudara, di dalam gambar ini dia melihat selama ini hidup kita berjalan ke terowong yang gelap, ke arah yang gelap. Nah, hari ini cara masuk ke dalam kerajaan Allah yaitu ganti arah. Katakan sama-sama dengan saya, ganti arah. Kita pusing, saudara, kita berbalik kepada arah yang terang, saudara. Kita berjalan kepada terangnya yang ajaib, terangnya yang disediakan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, saudara, yang seterusnya bertobat juga bicara tentang ganti penguasa. Nah, selama hidup kita ini kita akan bertanya, kita akan kita cek siapakah yang menguasai hidup kita. Kita cek setiap pagi, kita akan berkata bahwa adakah kita memuji Tuhan ataupun terus tengok telepon atau tengok surat kabar atau memarahi anak.
Nah saudara, apa yang menguasai keluarga kita selama ini? Mungkin keluarga kita berantakan, mungkin kehidupan kita ini seorang yang pemarah. Saudara, mari kita bertobat. Cara untuk masuk ke dalam kerajaan Allah adalah bertobat. Bertobat bicara tentang metanoia, bertobat tentang pikiran, ganti pikiran, bertobat tentang ganti arah. Dari arah kegelapan kita pusing ke arah yang terangnya, yang ajaib. Dan kita mau supaya hidup kita ini dikuasai oleh Sang Pencipta, Raja di atas segala raja. Nah saudara, sebelum kita berbicara tentang bagaimana kita masuk ke dalam kerajaan Allah, itu firman Tuhan yang kita baca tadi, katanya waktunya sudah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Nah, ada beberapa perkara yang perlu kita belajar, saudara. Yang pertama tadi adalah bertobat. Nah, saudara, bagaimana kita masuk? Bagaimana cara kita masuk ke dalam kerajaan Allah? Sebelum kita menghuraikan itu, saudara, ada dua perkara. Yang pertama adalah percaya kepada Injil kerajaan. Nah, cara masuk ke dalam kerajaan Allah yang pertama tadi adalah yang bertobat. Yang kedua adalah percaya kepada Injil. Katakan sama-sama dengan saya, percaya kepada Injil. Nah, Injil itu bicara tentang kabar baik. Katakan sama-sama dengan saya, kabar baik. Nah saudara, sebelum kita meneruskan tentang kabar baik ini, ada dua kabar buruk yang perlu kita ketahui. Dan berlawanan dengan satu kabar baik yang perlu kita ketahui. Nah saudara, untuk mau masuk ke dalam kerajaan Allah itu, ada kabar buruk yang perlu kita sedari dahulu. Kita perlu sedari keberadaan kita. Kita perlu sadari siapa diri kita itu sebelum itu. Kabar buruk yang pertama saudara adalah semua manusia telah berbuat dosa dan akibatnya hidup di luar kerajaan Allah. Kalau kita melihat gambar yang saya tayangkan di dalam slide ini saudara, ada gambar dikatakan ada manusia yang memisahkan manusia itu adalah maut. Di antara maut itu dan seterusnya adalah Allah. Nah saudara, di maut itu bicara tentang neraka. Roma 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah saudara, kabar buruk yang pertama yang harus kita sadari adalah karena semua manusia, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Untuk makluman kita semua, sebelum ini kita berada di dalam manusia itu di dalam kerajaannya Allah. Manusia itu berada di dalam kerajaan Allah dan bebas melakukan apa saja. Tetapi ketika manusia melakukan dosa, saudara, kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah saudara, itu adalah kabar buruknya saudara. Berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ada yang berkata bahwa dosa ada dosa besar, ada dosa kecil. Dengar baik-baik, saya mau katakan kepada kita, dosa adalah dosa. Dosa bukan sekadar masalah. Masalah itu biasa berlaku dalam kehidupan kita. Dosa adalah dosa. Tidak ada dosa yang besar, tidak ada dosa yang kecil. Dosa adalah dosa. Dosa bukan sekadar masalah. Nah saudara, sebab upah dosa adalah maut. Halo? Dosa, upah dosa adalah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Roma 6:23 saudara. Kabar buruk yang pertama yang perlu kita sadari saudara adalah semua manusia telah berbuat dosa dan akibatnya hidup di luar kerajaan Allah. Kita mau keluar saudara
Nah saudara, yang berikutnya, kabar buruk yang berikutnya, yang kedua adalah usaha manusia itu sia-sia. Halo, usaha manusia itu sia-sia. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan usahamu, tetapi pemberian Allah. Saudara, kalau kita melihat gambar yang saya tunjukkan yang di dalam slide ini saudara, dikatakan bahwa manusia mau membina jambatan pergi kepada Allah, mau datang kepada Allah lewat perbuatan baik. Ada yang membuat perbuatan baik, melakukan perbuatan baik di dalam kehidupan. Nah saudara, saya teringat ada beberapa tahun yang lepas saya berada di Kuala Kubu. Kami melayani orang asli di kawasan Kuala Kubu, dan saya mengikuti mentor rohani, pastor rohani, bapak rohani saya di Kuala Kubu Selangor. Dan sebelum acara kebaktian dimulai, saya berjalan di sekitarnya, dan ternyata di depan rumah tempat kami ibadah itu adalah satu rumah besar, dan ada pengawal keselamatan di depannya dan di pintunya. Dan saya datang ke tempat itu, dan pengawal keselamatan dia berbangsa India. Dan saya mulai berbicara kepada dia, dan ternyata selama ini dia ini adalah seorang perompak saudara, dan dia berada di kawasan Kuala Kubu itu. Di Kuala Kubu itu adalah karena dia ini dibuang daerah, dan dia bercerita kepada saya bagaimana mereka merompak lori yang membawa muatan ratusan ribu, memukul driver dan mengambil barang-barang yang ada, dan mereka menjual balik. Dan ternyata dia katakan bahwa saya ini bagus juga, dia bilang. Selepas kami dapat hasilnya, saya selalu ke rumah anak yatim, dia katakan. Saya beri makan kepada orang anak yatim, dan saya beri sumbangan ke sana sini dengan tujuan menghapus dosanya, menutup masalahnya. Dengar baik-baik, ada orang melakukan kejahatan dan seterusnya mau datang kepada Allah dengan perbuatan baik. Ada juga yang membuat jambatan datang kepada Allah, menuju ke Allah dengan membuat agama. Dengar baik-baik, lewat agama bukan jambatan datang kepada Allah. Itu cuma usaha manusia. Yang seterusnya ada yang berkata tentang falsafah, membuat tentang falsafah bagaimana mau datang kepada Allah. Ada juga yang membuat jambatan kepada Allah lewat teknologi yang ada, lewat politik yang ada hari ini. Saya mau katakan bahwa usaha manusia itu sia-sia. Karena di dalam Efesus 2 ayat 8 dikatakan bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan usahamu, tetapi pemberian Allah. Pemberian bukan usahamu, karena kasih karunia. Nah saudara, mungkin ada orang lain berkata begini, kalau kita tanya, adakah kamu yakin, percaya, masuk sorga? Dan ada yang berkata bahwa semoga saya dapat masuk sorga. Saya mau katakan kepada kita, semoga semua mogok dan gagal. Usaha manusia itu gagal saudara. Usaha manusia itu sia-sia. Nah saudara, itu kabar buruk yang kedua. Yang pertama tadi adalah kabar buruk. Yang pertama tadi adalah semua manusia telah berbuat dosa dan mau datang kepada Allah, mau datang kepada Sang Pencipta, mau melakukan sesuatu, membuat jambatan kepada Allah lewat perbuatan baik, lewat agama, lewat pengetahuan ataupun falsafah, lewat teknologi yang ada. Nah saudara, ada beberapa orang yang terkaya di dunia ini berlomba-lomba pergi ke angkasa.
Nah, mereka punya teknologi, mereka punya keuangan, mereka punya kemampuan untuk datang ke angkasa. Dengar baik-baik, itu cuma usaha yang sia-sia untuk datang kepada Allah. Karena di dalam Efesus 2 ayat 8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Kita mau masuk ke dalam kerajaan Allah itu, kita bukan usaha kita, tetapi kasih karunia. Ia adalah pemberian yang percuma, yang cuma-cuma. Bukan semoga, saudara. Tetapi kita yakin ketika kita masuk ke dalam kerajaan Allah, bukan lagi semoga, tapi kita meyakini Tuhan yang memberi keyakinan itu kepada kita. Nah saudara, kita belajar 2 perkara tentang kabar buruk. Nah hari ini saya mau belajar tentang kabar baiknya saudara. Untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, untuk datang kepada kerajaan, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hidup kita pada hari-hari ini adalah kita mau mendengar satu kabar baik. Kita mau belajar tentang kabar baik. Kabar baiknya saudara adalah Yesus adalah satu-satunya jalan bagi yang percaya. Nah saudara, Yesus adalah satu-satunya jalan bagi yang percaya. Yang percaya kepada Tuhan Yesus untuk datang kepada Bapa, untuk datang kepada Allah. Kita mau seorang pribadi yang dipercayakan oleh Tuhan untuk menebus dosa kita. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaan sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Di dalam 1 Petrus ayat 3, saudara, ayat 18. Kabar baiknya itu saudara, Yesus adalah satu-satunya jalan bagi yang percaya. Selama ini kita dikuasai oleh dosa. Kita dikuasai oleh melakukan banyak pelanggaran di dalam kehidupan kita. Bukan maksudnya maut itu bicara tentang kematian kita saudara, tetapi kehidupan kita yang tidak ada damai sejahteranya. Kita melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Allah. Tetapi Yesus adalah satu-satunya jalan bagi kita. Dia rela, dia diperkenankan oleh Bapa mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya, supaya kita memiliki hidup yang merdeka, supaya hidup kita dalam keadaan yang bebas, merdeka adanya. Nah saudara, ketika kita mengetahui yang berikutnya saudara adalah di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus adalah jambatan. Yesus telah mati di kayu salib. Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa saya dan saudara. Amin. Apakah respon kita daripada hal ini? Apakah respon kita tentang yang terjadi ini? Saya mau bertanya kepada kita. Selama ini kita dikuasai oleh kegelapan, selama ini kita banyak persoalan dalam hidup kita, dan kita mengerti bahwa Yesuslah satu-satunya jalan bagi orang yang percaya. Yesuslah jawaban bagi semua persoalan hidup kita. Apakah respon kita akan persoalan ini? Apakah respon kita ketika kita mengerti bahwa Yesuslah satu-satunya jalan? Dan dikatakan bahwa di dalam Yohanes 3 ayat 16, ayat hafalan kita biasanya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita mau supaya hidup kita
kekal, berkekalan adanya. Apa respon kita? Respon kita adalah percaya bahwa Yesus telah diperkenankan oleh Bapa mati di kayu salib bagi menebus dosa saya dan saudara. Dia sanggup mati di kayu salib untuk menebus, membebaskan kita daripada belenggu dosa yang kita alami. Yesus sanggup, saudara, dia supaya kita beroleh hidup yang kekal. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada yang memegahkan diri. Halo, saya mau tanya, apakah respon kita akan hal ini? Yesus adalah satu-satunya jalan bagi yang percaya. Yesus adalah satu-satunya jalan menuju, jalan masuk ke dalam kerajaan Allah. Tidak ada jalan lain, saudara. Ada yang membuat jambatan falsafah, ada yang membuat jambatan agama, membuat kebaikan, membuat sedekah, zakat, apa semua. Dengar baik-baik, itu adalah usaha yang sia-sia. Tetapi kabar baiknya adalah Yesus adalah jalan satu-satunya menuju kerajaan Allah. Saudara, saya mau tanya kita, selama ini adakah kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Orang-orang percaya mungkin berkata bahwa memang siapakah Yesus? Ada yang bertanya, oh, dia itu adalah Juru Selamat. Ketika kita bertanya kepada orang-orang yang tidak percaya, orang-orang di luar sana akan mereka juga percaya Yesus adalah Tuhan bagi orang-orang Kristen. Mereka juga percaya Yesus telah mati di kayu salib. Tetapi kepercayaan orang-orang Kristen, orang-orang percaya adalah, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Dengar baik-baik, saudara, bukan sekadar kita percaya. Kita akan berkata kita cuma percaya Yesus adalah Juru Selamat. Orang lain juga tahu. Orang di luar sana juga tahu bahwa Yesus itu adalah Juru Selamat bagi orang Kristen. Saya mau beritahu kepada kita pada hari ini bahwa di dalam Roma 10 ayat 9 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ada beberapa perkara yang kita perlu belajar tentang bagaimana kita mengakui. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan bukan saja mengaku Tuhan Yesus, bukan saja percaya kepada Tuhan Yesus adalah Juru Selamat kita, tetapi dia mengaku di mulutnya. Mari hari ini, kalau kita belum mengaku Tuhan adalah Tuhan Juru Selamat kita, mari kita responi firman Tuhan. Kita mau supaya mulut kita ini adalah mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Juru Selamat kita, dia rela mati, dia diperkenankan oleh Bapa mati di kayu salib untuk menebus dosa saya dan saudara. Terima kasih Tuhan karena Engkau mati di kayu salib bagi menebus dosa saya. Dimanapun kita berada, saya mau beritahu kita bahwa di mana keberadaanmu, mungkin kamu berada di rumah, mari kita akui bahwa Yesus mati di kayu salib menebus dosa saya. Dan kita harus mensyukuri semuanya itu.
Halo, kita mau mensyukuri semuanya itu. Karena di dalam Roma 10 ayat 9 dikatakan bahwa jika kamu mengaku dengan mulutmu, mengaku menggunakan mulut saudara, mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Saya percaya bahwa ketika kita belajar firman Tuhan hari ini, ada banyak persoalan di dalam hidup kekal di dalam kerajaan Allah. Yesus katakan kepada jemaat, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobat saudara, bertobat bicara tentang mengakui, bertaubat bicara tentang menyadari kita ini berpusat kepada diri sendiri. Kita berpusat kepada kehidupan kita, kedagingan kita. Mari kita berbalik, kita ganti arah, kita ganti pikiran kita. Nah saudara, bagaimana cara kita masuk kepada kerajaan Allah? Yang kedua adalah percaya kepada Injil. Injil itu adalah kabar baik kita. Nah saudara, ada dua kabar buruk. Manusia telah berbuat dosa dan akibatnya hidup di luar kerajaan Allah. Dan yang seterusnya adalah usaha manusia adalah sia-sia. Tapi satu-satunya jalan kita masuk ke dalam kerajaan Allah, yaitu percaya Yesus adalah satu-satunya jalan bagi orang yang percaya. Karena Dia sanggup mati. Mari kita responi firman Tuhan. Sebelum saya mengakhiri saudara penyampaian kita, penyampaian yang pada hari ini, ada beberapa kesimpulan dia. Nah saudara, mungkin selama ini kita cuma dengar saja. Kita cuma dengar saja. Nah saudara, hari ini mari kita punya koreksi diri. Mungkin kamu berada di rumah, ada pensel, ada buku. Mari saudara, apakah dosa itu? Nah kamu tulis sendiri itu saudara, di dalam 1 Yohanes 3 ayat 4, Yakobus 2 ayat 9. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar hukum Allah, sebab dosa ialah perlanggaran hukum. Pernahkah Anda melanggar 10 perintah Allah? Misalnya tidak menghormati orang tua, membenci, berzina, mencuri. Itu adalah perlanggaran saudara. Apakah dosa itu? Yang kedua adalah siapakah yang sudah berbuat dosa? Di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan semua orang. Apakah akibat dari dosa? Akibat dosa di dalam Roma 6:23 dikatakan maut saudara. Apakah jalan keluar bagi dosa Anda? Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Siapakah yang akan memperoleh hidup yang kekal? Setiap orang yang percaya. Halo, terima kasih atas perhatian sekalian. Saya berharap supaya kita dapat tulis sesuatu dari firman Tuhan ini. Ya, di dalam persoalan yang terakhir ini, jawabannya sudah kita perbincangkan. Apakah dosa itu? Siapakah yang sudah berbuat dosa dan apakah jalan keluar? Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa karena hamba-Mu sudah selesai berbicara di hadapan para jemaat-Mu pada hari ini. Hamba berdoa biarlah hamba-Mu mengaku hamba-Mu terbatas adanya. Ampuni hamba-Mu. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan hari ini menjadi dasar dalam kehidupan kami. Bapa, kami mau supaya hidup kami hidup di dalam kerajaan-Mu senantiasa. Keluarga kami di dalam kerajaan Allah. Kami rindu supaya setiap ahli keluarga kami mengaku bahwa Engkaulah Tuhan kami, mempercayai dan meyakini Engkaulah Allah dan Juru Selamat kami. Engkaulah penguasa tunggal di dalam hidup kami.
Terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu yang disampaikan sebentar ini. Terima kasih hamba-Mu berdoa dimanapun para jemaat-Mu berada. Mungkin berada di rumah, mungkin berada di dalam kendaraan, mungkin berada di tempat kerja mereka. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa berkat-Mu mengalir atas mereka. Kami rindu kerinduan hamba-Mu setiap jemaat-Mu hidup di dalam kerajaan Allah senantiasa dan menjadi pendamai dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, sepanjang minggu ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau akan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Amin. Shalom dan selamat beribadah bersama BEM Bandar Sarike. Ini adalah pengumuman bagi minggu ini. Nombor yang tertera di skrin adalah nombor rasmi gereja 014-2070661. Sebarang keperluan seperti hal pertunangan dan perkahwinan, penyerahan anak, kematian, baptisa, perpindahan ataupun kesyukuran, dan sokongan doa bagi orang sakit, bolehlah menghubungi nombor tersebut. Seterusnya adalah perjumpaan mingguan seperti youth, cell group, dan pelayanan wanita. Anda boleh merujuk kepada pengurusi dan ketua sel masing-masing. Perjumpaan secara online amatlah digalakkan. Persekutuan doa masih akan diadakan secara atas talian menggunakan aplikasi Google Meet, iaitu pada setiap hari Selasa pukul 7.30 malam. Pautan Google Meet ini akan dimaklumkan dalam WhatsApp Group BEM Bandar Sarike. Oleh itu, semua jemaat dialu-alukan untuk sama menghadiri persekutuan doa ini. Together we are stronger in prayer. Ini adalah perkara-perkara doa yang boleh kita bawa bersama di dalam doa di mana saja kita berada, kerana doa orang percaya besar kuasanya. Tertera di skrin adalah laporan kewangan BEM Bandar Sarike pada minggu yang lalu. Sepanjang tempoh ibadah secara atas talian, tangguk umum dan tangguk persepuluhan akan dikumpul melalui dua cara, iaitu secara online banking pada nombor bank gereja yang tertera, atau cara kedua iaitu kumpul dahulu dan boleh diserahkan semasa perjumpaan ibadah yang akan datang. Sila sertakan tarikh dan juga nombor persepuluhan. Akhir sekali, ini adalah jadual pelayanan kebaktian bagi minggu hadapan. Sekian sahaja buletin gereja untuk minggu ini. Terima kasih atas perhatian anda. Stay safe and God bless. Oke, terima kasih untuk seluruh tim yang melayani kita sebentar tadi. Kita mengucapkan damai Allah bagi mereka yang melayani pimpinan pujian dan penyembahan, anak-anak kita yang melayani dalam music, pelayanan music, dan saudara kita Ciku Jelin yang bersama kita perkongsian firman Tuhan sebentar tadi. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua dan kita terus berdoa. Mengucapkan terima kasih untuk saudara kita tim multimedia yang membuat rakaman dan menyunting setiap rakaman yang kita dengar pada pagi ini. Oke, terima kasih juga untuk pengumuman sebentar tadi. Terima kasih juga untuk Pastor Paul yang memimpin kita dalam perjamuan suci. Oke, mari kita berdoa sebelum kita menutup acara kebaktian kita pada pagi ini. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan Kau Tuhan dari awal kebaktian kami, lewat pujian dan penyembahan kami, dan juga firman-Mu yang meneguhkan dan menguatkan kami Tuhan. Biar setiap hati kami disentuh Tuhan. Yang lemah Tuhan Kau kuatkan, yang sakit Tuhan Kau telah sembuhkan mereka, baik secara jasmani ataupun secara rohani Bapa. Lawati setiap hamba-Mu dimanapun berada saat ini yang telah mendengar perkongsian firman-Mu
yang memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Kau sepanjang minggu yang lepas ini Tuhan. Kami terus berdoa, serahkan acara kami, aktiviti gereja, apa yang kami lakukan, pelayanan kami, setiap anak-Mu, anak-anak kami Tuhan yang melayani, baik dimanapun mereka berada, kami serahkan semuanya. Pelayanan, penginjilan kami, pastor-pastor kami yang melayani, kami serahkan semuanya Tuhan ke tangan Kau. Kami percaya Tuhan Allah, kami menyertai mereka, keluar masuk mereka. Bungkusi setiap pribadi jemaat-Mu BM Bandar Serike maupun jemaat yang mendengar rekaman ini Tuhan, dengan kuasa darah-Mu kami istiharkan kemenangan, kami istiharkan damai sejahtera Allah untuk semua. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa sekali lagi Tuhan untuk segala aktiviti kami seterusnya untuk minggu yang akan datang. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sampai kita berjumpa lagi di minggu yang akan datang. Amin. Tuhan memberkati.